pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa bersama dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memberi doanya. Siapa ketua kelasnya? Dila. Silakan saudara Dila. Silakan berdoa dimulai. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Bu. Baik. Sekarang Ibu ingin mengabsen Anda ya. Adawiyah? Hadir, Bu. Fadila? Hadir, Bu. Weli? Yohana? Hadir, Bu. Putri? Hadir, Bu. Elvi? Hadir, Bu. Yunita? Hadir, Bu. Yunita tolong pindah ke depan ya, soalnya tidak kelihatan Ibu ya. Baik. Apakah Anda semua siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Ibu akan menayangkan sebuah video nanti, yang mana videonya akan membahas materi yang akan kita pelajari. Jadi silakan Anda semua nanti untuk menyimak dan mengamati video yang Ibu berikan ya. Iya, Bu. Bisa Anda tulis yang Anda amati. Oke, baik. Berdasarkan video tersebut, kira-kira ada yang tahu nggak materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jangan ready, Bu. Ada yang mau mencoba lagi? Nama Bu. Permintaan ada yang bukan ready. Ya, benar. Materi kita pada pagi hari ini berjudul permintaan dan penawaran. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menyebutkan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, menguraikan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan sistem diskusi ya. Nanti Ibu akan membagi Anda menjadi dua kelompok. Yang mana kelompok satu di sebelah kanan Ibu dan kelompok dua di sebelah kiri Ibu. Sebelumnya Anda tolong untuk membentuk kelompok ya. Sudah Anda? Sudah pada, Bu. Oke. Sebelum pembagian tugas kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian permintaan dan penawaran, dan juga akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau yang diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan
sebagai harga barang atau jasa ketika meningkat, maka permintaan akan menurun. Dan kalau yang di penawaran, apabila harga barang atau jasa itu kita ilustrasikan dengan panah ke bawah, apabila meningkat harga barang atau jasa, maka penawaran juga ikut menurun, meningkat. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi tugas kepada Ananda masing-masing kelompok ya. Yang pertama, tugas untuk kelompok 1 yaitu mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beserta contohnya. Dan kelompok 2 akan mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beserta contohnya. Ibu akan membagikan fotokopi materi. Ada kendala ada kami kan kelompok. Iya. Kelompok 1 sebelah kanan Ibu, ini. Kelompok 2 sebelah kiri Ibu. Kalian kanannya kelompok 1. Kelompok 2 ya. Contohnya ya Anda. Sudah siap Anda? Sudah. Oke, baik, karena Anda sudah siap semua, jadi perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan Anda. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran beserta contohnya. Yang faktor pertama yaitu harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa adalah terutama yang mempengaruhi penawaran. Biasanya jika harga suatu barang naik, produk cenderung lebih bersemangat untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa tersebut ke pasar. Begitupun sebaliknya, misalnya produsen minyak mungkin akan meningkatkan produksi mereka untuk memanfaatkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi di sini termasuk biaya bahan baku tenaga kerja daripada produksi lainnya. Contohnya, jika harga dan sebagian bahan baku naik, produsen roti mungkin akan mempertimbangkan untuk mengurangi produksi atau menaikkan harga jual untuk mengimbangi daya yang tinggi. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi penawaran dengan meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi biaya produksi. Misalnya seperti dengan penggunaan teknologi otomatis yang canggih, produsen elektronik dapat meningkatkan produksi perangkat elektronik mereka ke dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, harapan produsen. Harapan produsen itu tentang perkembangan harga di masa depan juga dapat mempengaruhi penawaran saat ini. Contohnya, jika produsen emas berharap
segmen tertentu, produsen dalam industri tersebut mungkin memungkinkan mengurangi penawaran mereka untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi. Yang keenam, persediaan dan kapasitas produksi. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 2, Ananda? Ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, silakan, Ananda. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, jadi apakah teknologi itu juga bisa mengurangi penawaran? Bisa dibantu teman kelompoknya ya. Silakan Ananda jawab. Jadi jawabannya bisa karena teknologi tersebut dapat mempengaruhi penawaran karena dengan meningkatkan efisiensi produksinya atau mengurangi biaya produksi tersebut. Jika teknologi ini baru ditemukan atau diadopsi, produsen mungkin dapat meningkatkan penawaran dengan biaya yang lebih rendah. Dan Paham kelompok 2? orang Silakan kembali kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. saya akan memberikan diskusi kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Contohnya, ketika harga minyak naik secara signifikan, konsumen cenderung mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih ke transportasi umum yang lebih murah. Yang kedua, pendapatan konsumen. Misalnya, jika pendapatan seseorang naik, maka dia akan membeli mobil baru atau meningkatkan konsumsi barang-barang mewah lainnya. Ketiga, yaitu selera dan preferensi konsumen. Contohnya, jika konsumen lebih menyukai produk organik, permintaan terhadap makanan organik akan meningkat juga. Yang keempat, harga barang terkait. Contohnya, jika harga teh naik, permintaan kopi mungkin meningkat karena konsumen lebih membeli kopi dibandingkan dengan teh karena harga lebih terjangkau. Faktor-faktor demografisnya yaitu misalnya ada usia, jenis kelamin, dan komposisi penduduk. Yang faktor eksternalnya seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, dalam situasi resesi ekonomi, permintaan umumnya akan menurun karena konsumen mengurangi pengeluaran mereka untuk barang dan jasa non esensial. Sekian, Bu. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak, Bu. Silakan duduk kepada Anda semua. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua ya. Kita memberikan penguatan tentang materi yang Anda diskusikan tadi ya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang atau jasa. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera konsumen. Dan yang keempat, harga barang terikat. Yang kelima, faktor-faktor demografis seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan komposisi penduduk. Dan yang keenam, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu juga ada 6. Yang pertama, harga barang atau jasa. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harapan produsen. Dan yang kelima, faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan
Sudah siap Ananda? Sudah Bu. Silakan kepada ketua kelas untuk mengumpul jawaban kuisnya ya. Baik, kan kita tadi sudah melaksanakan diskusi kan. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Saudara Ananda Putri, tolong simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari pada hari ini yaitu adanya kebutuhan dan penawaran. Ada beberapa faktor kebutuhan dan penawaran. Yang pertama, harga barang jasa itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera dan preferensi konsumen. Yang keempat, harga barang terkait. Yang kelima, faktor-faktor demokratis. Yang keenam, faktor-faktor eksternal. Adapun faktor-faktor penawaran yaitu harga barang atau jasa, dan selanjutnya biaya produksi, ketiga teknologi, dan keempat harapan produsen, yang kelima faktor eksternal, yang keenam persediaan dan kapasitas produksi. Sekian. Baik, terima kasih Anda. Oke, kalau waktu kita sudah hampir habis, jadi refleksi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dalam kegiatan permintaan dan penawaran, kita harus jeli dalam memilah dan memilih barang atau jasa dalam kegiatan permintaan dan penawaran yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih kepada